Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Seberapa optimiskah kira-kira Kuningan bisa mempertahankan posisi itu tadi, surplus pangan itu? Karena apa ya? Karena ini juga kaitan dengan penggunaan lahan-lahan ya di desa-desa tertentu, kaitan KDMP tentunya kan. Itu memang tidak begitu besar seolah-olah, tapi kan ada beberapa desa kemudian digabungkan, tentunya ini sangat berdampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta Presisi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, saya Yahya di kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya sedang berada di Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan ya. Tepatnya di samping saya ini, beliau adalah Pak Kabid, Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan ya, Tanaman Pangan, dengan Bapak Rohendi ya. Saya nanti akan berbincang-bincang ya terkait program-program mengenai ketahanan pangan ke depan, karena ini tentunya merupakan salah satu program yang saat ini sedang digencar-gencarnya oleh Pak Presiden itu ya. Artinya ketahanan pangan itu kan mungkin ini sesuatu yang sangat vital kaitannya dengan kondisi keamanan negara ya. Bahkan beliau juga sekarang sibuk ya, Pak Presiden kesana kemari terkait ya itu tadi ya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program-program yang sedang berjalan atau ke depan seperti apa, khususnya di bidang beliau, saya ajak kepada Anda semua untuk sama-sama menyimak ya bincang-bincang kami di kesempatan siang hari ini. Untuk itu saya ajak, mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Ya, ini kan terkait program di bidang Bapak nih Pak ya, ketahanan pangan Pak. Tentunya akhir-akhir ini menjadi isu sensitif ya secara global Pak. Karena banyak ya, baik itu terkait keamanan global, isu-isu di luaran yang tidak stabil kaitan dengan peperangan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadi senjata tentunya untuk kita. Pak Presiden menghimbau kepada siapapun kaitan dengan lahan pertanian yang tidak bisa diganggu-gugat, kaitan fungsi ya, dan tentunya semata-mata hanya ingin betul-betul program swasembada pangan itu bisa direalisasikan ya. Kira-kira bisa berbagi langsung di Fakta Presisi terkait program yang sedang berjalan, kemudian juga apa ke depan bagaimana ya, Pak Kabid langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Presisi ya. Terkait dengan kondisi saat ini, baik tadi disampaikan, memang betul sekali saat ini kita memang sedang gencar-gencarnya. Pak Presiden juga sudah mengamanatkan terkait dengan kita tetap harus swasembada pangan melalui kementerian terkait, Pak Menteri juga sama termasuk Pak Gubernur, Pak Bupati juga menginginkan daerah seluruh Indonesia ini kita bisa untuk berswasembada pangan. Nah, adapun terkait dengan untuk mencapai swasembada pangan ini, tentunya ini adalah langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan, termasuk di daerah khususnya di Kabupaten Kuningan. Ya, kami sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, khusus di bidang tanaman pangan, memang kami memiliki tugas untuk mendorong atau membangun swasembada pangan ini dari khusus dari bidang kami ya. Karena bidang kami membawahi untuk penyediaan fasilitasi kepada khususnya kelompok tani, para petani yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, bagaimana menjaga atau meningkatkan produksinya untuk swasembada pangan ini. Karena melihat situasi kondisi, betul tadi yang disampaikan Pak Yahya, secara geopolitik ya memang ini kita sedang tidak baik-baik saja ya. Makanya Indonesia harus kuat, Pak Presiden mengatakan harus kuat, pangan kita itu harus kuat ya. Artinya seluruh komponen khususnya sektor pertanian ini memang harus benar-benar kita jaga, kita rawat, kita pelihara dan kita tingkatkan. Nah, program-program yang
kami bangun saat ini, ya kami di hulu mempersiapkan penyediaan, contoh aja bantuan benih. Ya, benih ini kita sampaikan semua kepada kelompok tani sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang bahwa bersifat kelompok, ya kelompok tani. Ada usulan-usulan yang dari bawah kita fasilitasi semua petani untuk mendapatkan benih. Ya, benihnya juga benih yang unggul kan. Ini semua bantuan dari pemerintah. Itu satu sisi ya. Dari sisi lain, dari sarana prasarana lainnya, termasuk sarana Al-Sintan, Kementerian Pertanian sangat luar biasa untuk membantu para petani ini dalam meningkatkan, mendukung swasembada pangan ini, baik itu alat olah lahan, traktor, pompa air gitu, dan irigasinya semua kita benahi kan gitu. Alhamdulillah lah, kita terima kasih kepada pemerintah pusat dalam rangka untuk membangun ketahanan pangan ataupun swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita sudah surplus, dan kita juga ingin mempertahankan surplus ini di tahun-tahun berikutnya. Artinya seluruh komponen masyarakat, khususnya para petani, juga harus difasilitasi. Bagaimana, apalagi dengan menjelang sekarang ada iklim yang ekstrim, ya El Nino ini, yang harus kita saat ini kita sedang berusaha semaksimal mungkin dengan program-program ini, termasuk program yang kita sedang lakukan adalah perbaikan sumber-sumber air irigasi gitu. Nah, ini yang sedang kita kerjakan, dan mudah-mudahan ini karena dikerjakannya oleh masyarakat langsung, oleh kelompok, ya ini kami berharap semua pekerjaan yang dilaksanakan ini maksimal, termasuk kualitas dan nanti fungsinya yang paling penting, sehingga lahan-lahan yang saat ini menjelang kemarau, informasi dari BMKG ini akan panjang, lahan-lahan ini tetap masih bisa hijau, bisa memproduksi hasil yang maksimal kan. Artinya ketersediaan pangan khususnya di Kabupaten ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Nah, ini yang sedang kita kawal ya. Jadi program ini kita khusus di bidang kami ya, karena kami juga memiliki 5 bidang di sini. Khusus di kami di pangan, sektor pangan ini adalah dari mulai benih, sarana prasarana, termasuk juga nanti pengendalian untuk pupuk bersubsidinya juga. Ini juga kita pastikan pupuk ini mudah dijangkau oleh masyarakat dan tersedia. Nah, ini yang kita dorong terus ya untuk pembangunan pertanian ini, khususnya menunjang nanti swasembada pangan, karena kami berharap ya tahun ini juga tetap kita masih bisa surplus walaupun tantangan kendala cuaca ini tidak ekstrim ya. Nah, ini yang kita bagaimana ke depan ini masih bisa kita laksanakan, masih kita bisa fungsikan ya. Kita tetap koordinasi dengan lintas sektor juga menjelang kekeringan ini ya, termasuk dengan sumber-sumber air, waduk dan sebagainya. Ini tetap kita lakukan ya, agar semua lahan ya yang ada saat ini tetap masih bisa produktif, manfaat ya, menghasilkan atau produksi, sehingga petani juga tetap masih bisa melaksanakan kegiatannya. Mereka tidak diam karena tidak bisa untuk melakukan kerja. Ya di lahan-lahannya kan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pemetaan lahan yang memang betul kita sangat menjaga lahan yang produktif ini ya. Lahan produktif kita jaga betul, karena kita juga ada nanti ada LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan ini tetap kita konsen terhadap lahan tersebut supaya bisa terjaga, sehingga produksi pangan ke depan tetap ini masih bisa menghasilkan untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kuningan seperti itu. Nah, itu mungkin hal-hal penting pada saat ini menjelang El Nino ya di tahun 2006 ini. Kami tetap terus berupaya keras sesuai dengan instruksi pemerintah pusat ya untuk menjaga ketersediaan pangan ini melalui bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan kami dari dinas tetap mengawal, memfasilitasi, membina terus para petani ini agar tetap mereka bisa berusaha di dalam tataran budidaya pertaniannya, sehingga bisa menjaga
ketersediaan pangan ini untuk kebutuhan masyarakat ke depan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, seberapa optimiskah kira-kira Pak Kabid ya terkait isu yang sedang merebak di Eropa ya terkait cuaca ekstrim ini kan prediksinya kan akan bergeser ke kita nih Pak. Ya. Nah, seberapa optimiskah kira-kira Kuningan bisa mempertahankan posisi itu tadi surplus pangan itu? Karena apa ya? Karena ini juga kaitan dengan penggunaan lahan-lahan ya di desa-desa tertentu, kaitan KDMP tentunya kan. Itu memang tidak begitu besar seolah-olah, tapi kan ada beberapa desa kemudian digabungkan, tentunya ini sangat berdampak ya pengurangan itu. Tapi masih tetap optimis ya, kira-kira dengan strategi apa kira-kira untuk mempertahankan hal itu? Oke, terkait dengan memang penggunaan beberapa lahan untuk KDMP, memang secara langsung memang ini akan ada satu pengurangan ya lahan. Nah, tetapi kita dengan teknologi bagaimana dengan lahan yang ada saat ini kita tetap mampu meningkatkan produksi ya. Nah, teknologi ini yang kita gunakan, bahkan ada program baru yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah pusat dan hari ini sedang dibahas di tingkat pusat. Jadi teknologi penggunaan mulai dari budidaya ya. Budidaya ini polanya akan dirubah karena mungkin melihat situasi dan kondisi saat ini lahan kita mungkin sudah mulai berkurang. Nah, lahan yang ada yang produktif harus kita lindungi. Bagaimana dengan teknologi yang kita miliki atau kita gunakan ke depan sehingga bisa mempertahankan produksi ini tetap ya bisa memenuhi kebutuhan atau ketersediaan masih tetap terjaga. Nah, salah satunya untuk kita agak optimis ini semua sumber-sumber terutama air saat ini yang paling penting kita jaga ya. Kita bagaimana pola pengaturannya nanti yang rusak kita perbaiki dengan berbagai cara. Kita dengan teknologi-teknologi yang saat ini sumber air ada di bawah kita tarik ke atas dan gitu. Dari sumber bendung atau waduk yang kita juga pelihara sehingga tetap ini masih bisa berproduksi. Lahan ini tetap bisa produktif untuk pembangunan pertanian khususnya di sektor pangan ini. Terutama beras ya, ini yang menjadi prioritas kita. Padi ini memang sangat penting, sangat penting. Bukan berarti komoditas lain tidak penting, tapi ini menjadi pokok kan ini. Nah, ini yang tetap kita perjuangkan ya. Kami masih optimis ya pertanian saya karena kita gencar terus saat ini di lapangan, terutama untuk memberdayakan, bahkan kalau bisa lahan-lahan yang tidak bisa dipakai sawah kita lakukan kalau ada program dengan rehab. Yang paling penting sumber airnya ada. Nah, ini yang kita sedang dorong untuk ke depan sehingga lahan yang tidak produktif menjadi juga produktif sehingga bisa menghasilkan produksi ya seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat, terutama sekali untuk para petani ya, karena ini kan mayoritas di kita juga petani ya Pak ya. Dengan adanya paparan dari Pak Kabid ini, mudah-mudahan para petani juga istilahnya bisa kemudian memanfaatkan ya apa yang tadi sudah diutarakan kaitan dengan memaksimalkan bagaimana cara untuk kita bisa tanam secara lebih maksimal lagi untuk bisa mempertahankan posisi surplus untuk Kabupaten Kuningan. Mungkin itu saja pemirsa fakta presisi yang dapat kami laporkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan. Yahya melaporkan untuk fakta presisi Kabupaten Kuningan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.